Salam sehat dan sukses buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Tempo lalu kita sudah bincang kewirausahaan, tentang teori kewirausahaan, faktor mikro dan makro, strategi pengelolaan usaha, dan karakteristik wirausaha. Kali ini saya coba memberikan materi tentang teori kreativitas. Karena pada dasarnya kewirausahaan itu atau wirausaha atau entrepreneur itu sangat berkaitan bahkan bertumpu pada kreativitas dan inovasi. Saya coba mulai dari apa itu pengertian kreativitas. Secara singkat bisa saya gambarkan bahwa kreativitas itu sama dengan kebutuhan akan perwujudan diri, yang pada dasarnya setiap orang itu dilahirkan di dunia ini dengan memiliki potensi kreatif. Sedangkan kreativitas itu sendiri dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat tentunya. Kreativitas itu juga diperoleh dari pengetahuan atau pengalaman hidup, pengetahuan yang selama ini diperoleh. Ada beberapa teori kreativitas yang bisa saya sampaikan pada bincang kali ini yang terkait atau yang melandasi pengembangan kreativitas. Itu dibedakan menjadi 3, yaitu teori psikoanalisis, yang kedua teori humanistik, dan yang ketiga adalah teori Csikszentmihalyi. Kita coba kupas satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat edukasi saya, teori psikoanalisis itu dapat dimaknai sebagai pribadi kreatif, dipandang sebagai seorang yang pernah mengalami traumatis yang dihadapi dengan memunculkan gagasan-gagasan yang disadari atau tidak disadari, bercampur menjadi pemecahan inovatif dari trauma. Kalau di breakdown, diterjemahkan lebih lanjut, teori psikoanalisis ini terdiri dari teorinya Freud, di mana Freud itu menjelaskan bahwa proses kreatif dari mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Freud percaya bahwa meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreatif, mekanisme itu sublimasi justru merupakan penyebab utama kreativitas. Karena memang kebutuhan seksual tidak dapat dipenuhi, maka terjadi sublimasi dan merupakan awal dari imajinasi. Yang kedua adalah teori humanistik. Teori humanistik itu melekat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Teori humanistik sendiri kalau diteliti lebih lanjut, di dalamnya mengandung sebuah teori atau bisa dikaitkan dengan teori Maslow, di mana Maslow berpendapat bahwa manusia itu mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Ada kebutuhan menurut beberapa teori tadi adalah seperti misalnya kebutuhan fisik, biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki atau sense of belonging, atau cinta, kebutuhan akan penghargaan atau harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai urutan hierarki. Keempat kebutuhan yang pertama itu disebut dengan kebutuhan defisiensi.
Kedua kebutuhan berikutnya adalah aktualisasi diri dan estetik atau transendentasi. Disebut juga kebutuhan being. Nah, proses perbutuhan dari erat kaitannya dengan kreativitas. Bila bebas dari neurosis, orang yang mewujudkan dirinya mampu memusatkan dirinya pada yang hakiki. Mereka mencapai peak experience namanya, saat mendapat kilasan ilham, the flash of insight. Yang ketiga adalah teori Csikszentmihalyi. Ciri utama daripada teori ini adalah memudahkan tumbuhnya kreativitas. Yang dimaksudkan adalah predisposisi genetis atau genetic predisposition. Contoh misalnya, seorang yang sistem sensorisnya peka terhadap warna lebih menjadi pelukis, peka terhadap nada bisa lebih mudah menjadi pemusik. Terkait dengan minat pada usia dini pada ranah tertentu, minat itu juga menyebabkan seseorang terlibat secara mendalam terhadap ranah tertentu, sehingga mencapai kemahiran dan keunggulan kreativitas. Yang berikutnya adalah akses terhadap suatu bidang. Akses terhadap suatu bidang itu adanya sarana dan prasarana serta adanya pembina atau mentor dalam bidangnya diminati sangat membantu pengembangan bakat. Access to a file misalnya. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sejawat atau tokoh-tokoh penting dalam bidang yang digelutinya, memperoleh informasi yang terakhir, mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan pakar-pakar dalam bidang yang diminati yang sangat penting untuk mendapatkan pengakuan, bahkan penghargaan dari orang-orang penting. Orang-orang kreatif itu pun ditandai adanya kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyelesaikan diri terhadap hampir semua atau setiap situasi dan untuk melakukan apa yang perlu untuk mencapai tujuan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, yang merupakan suatu pendekatan melihat kreativitas dari segi pribadi atau pendorong, proses, produk, dan kreativitas. Sebagai pribadi menunjukkan bahwa kreativitas dimiliki setiap orang, namun dalam kadar yang berbeda-beda. Sebagai pendorong, berarti lingkungan memiliki andil dalam memberikan rangsangan agar kreativitas dapat terwujud. 4P kreativitas dari segi pribadi, pendorong, proses, dan produk kreativitas. Kita bicara proses. Proses adalah sesuatu yang diperlukan untuk melihat bagaimana suatu hasil kreatif dapat dicapai. Sedangkan produk itu menunjukkan bahwa setiap hasil kreatif seseorang diharapkan dapat dinikmati oleh lingkungan. Dan yang paling penting bahwa hasil kreatif seseorang juga harus bermakna bagi yang bersangkutan. Ini saya kutip dari Utami Munandar dan Rosamini. Menurut Bessemer dan Trefinger, produk kreatif itu digolongkan menjadi 3, yaitu produk yang bersifat kebaruan, produk yang bersifat pemecahan, dan yang ketiga adalah elaborasi dan sintesis. Sedangkan kebaruan sendiri itu kalau didetailkan adalah dimaknai sebagai sejauh mana produk itu baru dalam hal, misalnya soal jumlah, soal proses yang baru, soal teknik baru, bahan baru, dan konsep-konsep baru yang terlibat. Kita bicara kepada produk orisinal dalam arti yang sangat langka, diantaranya produk-produk yang dibuat oleh orang dengan pengalaman dan pengalaman yang sama juga menimbulkan kejutan, artinya ada surprising. Para mahasiswa dan sahabat
edukasi saya tadi sudah saya paparkan tentang teori kreativitas. Saya tambahkan pula, saya lengkapi pula dengan contoh-contoh produk kreativitas. Contohnya adalah misalnya pot dari botol bekas. Kita bisa membuat sebuah produk yang berbahan dari botol bekas. Misalnya soal boneka, kita buat produk boneka dari kain perca misalnya. Contoh lagi misalnya hiasan kaktus, hiasan dinding dari kayu, karena limbah perusahaan kayu itu kalau kita inovatif, kita kreatif, itu bisa menjadi produk yang mahal. Tas belanja yang terbuat dari bahan daur ulang, camilan kekinian yang sekarang merajalela dan banyak sekali variasinya, bingkai foto dari stek es krim, kalung dari sedotan minum, misalnya membuat produk mahar misalnya dari seserahan misalnya, itu juga bisa menjadi kreatif walaupun bahannya murah, tapi yang mahal itu adalah kreativitasnya, nilai kreativitas yang mahal, nilai inovasi yang mahal. Buket bunga dari koran bekas, termasuk kursi itu dibuat bisa dari bahan bekas, bisa dibuat dari bahan-bahan limbah kayu juga bisa. Tempat alat tulis dari roll tisu, termasuk gantungan kunci, bros kain perca, mainan dari botol plastik, dan lain sebagainya yang banyak sekali kalau kita kreatif, dan itu bisa ditemukan di sekitar kita semua. Saya rasa sahabat-sahabat mahasiswa saya dan sahabat edukasi saya, itu beberapa hal tentang teori kreativitas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa.